Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat atau jamaah Masjid Al-Ikhlas yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, insyaallah di pertemuan yang terakhir dari kajian kita di bulan Ramadan, kita hari ini sudah masuk ke atau puasa yang ke-27. Ya, nggih. Masuk ke 27 yang nanti malam itu tanggal 28. Jadi insyaallah besok sudah masuk hari yang ke-28. Jadi kurang lebih kita atau tersisa kurang lebih 3 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Tapi kemungkinan besar Ramadan tahun ini genap 30 hari. Ya, kemungkinan, masih kemungkinan, tapi nanti kita menunggu keputusan sidang itsbat Kementerian Agama RI. Tapi kemungkinan 30 hari, tapi ada kemungkinan juga bisa 29 hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mendekati hari raya Idul Fitri, insyaallah taala, di sini akan kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang biasanya dilakukan di hari raya, ya, atau amalia-amalia yang biasanya dilakukan di hari raya Idul Fitri. Di antara hal tersebut atau amaliyah yang biasa dilakukan di hari raya itu adalah syariatut takbir. Disyariatkannya bertakbir. Kalau dalam bahasa kita itu takbiran, ya. Dalam bahasa kita itu takbiran atau syariat takbir, bertakbir artinya mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir dan ucapan takbir, yakni Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha besar. Jadi nanti ketika Ramadan ini sudah di akhir, sudah berada di hari terakhir, di mana nanti malamnya itu sudah ditetapkan tanggal 1 Syawal, ya, baik melalui metode hisab ataupun dengan ru'yah, kemudian ditetapkan oleh pemerintah kita sebagai tanggal 1. Jadi misalkan ini hari akhir bulan Ramadan, terus nanti biasanya ba'da maghrib itu nanti ada sidang itsbat dari pemerintah lewat Kementerian Agama RI, ya, kemudian dikumpulkan orang-orang yang ditugaskan untuk melihat hilal, atau mungkin juga dipadukan dengan metode hisab, kemudian diputuskan. Maka malam ini, seandainya ini akhir Ramadan, ya, maka malam ini merupakan namanya malam hari raya. Artinya malam hari raya itu malam tanggal 1 bulan Syawal. Paham nggih? Berarti seandainya ini akhir Ramadan dan ba'da maghrib pemerintah sudah mengumumkan hilal tanggal 1 Syawal sudah dilihat, ya, berarti malam ini itu tanggal 1 Syawal atau malam hari raya. Besok kita akan sholat hari raya Idul Fitri. Nah,
ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal atau malam hari raya, mulai matahari tenggelam di ufuk barat, itu kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, mengucapkan, memuji Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan lafaz takbir, yakni Allahu Akbar. Dalam bahasa kita itu istilahnya adalah takbiran. Ya, istilahnya takbiran dari kabbara yukabbiru takbiron. Dalam kaidah sharf. Ya, kabbara yukabbiru takbiron. Artinya memperbesar atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan takbir. Jadi begitu nanti matahari tenggelam di ufuk barat tanggal 1 Syawal, malam hari raya itu, kita mulai sejak matahari tenggelam itu disyariatkan memperbanyak ucapan takbir kepada Allah. Karena itu hari kemenangan kita kaum muslimin. Oleh karena itu sudah selayaknya dan sepantasnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Contohnya seperti itu. Semenjak apa? Matahari tenggelam tanggal 1 Syawal itu mulai disyariatkan kita untuk mengumandangkan takbir. Disyariatkan kita untuk takbiran. Di mana di momen itu, di waktu itu, umat muslim seluruh dunia, dari ujung sampai ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan, semua mengumandangkan takbir. Semua mengumandangkan takbir. Baik yang di negeri-negeri muslim seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan, Afghanistan, Yaman, Saudi, Yordan, Aljazair, Turki dan lain sebagainya, juga dikumandangkan oleh saudara-saudara kita muslimin yang mungkin hidupnya di negeri-negeri non-muslim seperti Eropa atau seperti negara-negara lain. Semuanya bergema lafaz takbir ini di seluruh penjuru dunia. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan supaya kalian tukabbirullaha, supaya kalian itu membesarkan Allah, supaya kalian itu bertakbir kepada Allah, 'ala ma hadakum, atas petunjuk Allah yang telah diberikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi pada hakikatnya takbir yang kita kumandangkan semenjak matahari tenggelam di tanggal 1 Syawal itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena selama sebulan penuh kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa berpuasa di bulan Ramadan dan bisa melakukan amalia-amalia Ramadan, seperti misalkan sholat tarawih dan lain sebagainya dengan lancar, dan kita bisa dipertemukan dengan hari raya yang merupakan hari kemenangan umat Islam di seluruh dunia. Jadi kita kumandangkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala ini untuk bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Jadi memang sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tradisi atau adat yang berjalan di negara kita yang diistilahkan dengan takbiran itu memiliki dalil dan argumentasi, memiliki dalil dari syariat Islam, dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW, di mana memang tradisi ini sudah berjalan puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Sejak saya indil-indil masih kecil itu sudah ada, dan tradisi ini menyeluruh, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia.
Kalau misalkan Bapak Ibu ke Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah itu ada Pak, takbiran juga ada. Kok sampean tidak percaya? Saya sudah pernah ke sana. Ada. Di Yaman saya pernah di Yaman juga ada. Di Turki, di Aljazair, di Pakistan, di Brunei Darussalam, di Malaysia, ya, dimanapun ada. Karena memang ini amaliyah umat Islam sejak zaman dulu, dari para ulama pendahulu kita selama berabad-abad terus diturun temurun sampai zaman kita sekarang ini. Dasarnya apa? Pertama tadi dari Al-Quran ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam salah satu tafsirnya, di sini saya sebutkan, saya nukilkan dari kitab Jami' Al-Bayan, kitab tafsir Jami'ul Bayan, jilid 3 halaman 479. Zaid bin Aslam rahimahullahu taala atau radhiyallahu taala anhu menyatakan tentang ayat tadi, surat Al-Baqarah 185. Beliau mengatakan demikian: idza ra'al hilala fattakbiru min hina yaral hilal hatta yansarifa al-imamu. Apabila seorang telah melihat hilal tanggal 1 Syawal, kalau kita enggak melihat Pak, kita cukup diwakili oleh negara, oleh pihak-pihak yang terkait yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI atau ormas-ormas besar Islam di Indonesia, itu sudah melakukan ru'yah. Jadi kita tidak repot-repot harus melihat hilal tanggal 1 Syawal sendiri, karena repot, tidak semua orang paham. Ya, hilal tanggal 1 Syawal. Hilal itu bulan sabit tanggal 1. Itu kelihatannya cuma beberapa detik, Pak. Jadi kita sudah diwakili oleh negara khususnya lewat Kementerian Agama RI. Kalau sudah hilal itu terlihat, kata Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala anhu, fattakbiru, maka dianjurkan, disunahkan untuk bertakbir semenjak seorang sudah melihat hilal tanggal 1 bulan Syawal, hatta yansarifa al-imamu, sampai imam sholat id itu tiba, datang, muncul untuk memulai sholat. Jadi takbirannya itu mulainya tanggal 1 bulan Syawal, ba'da atau setelah matahari tenggelam. Tenggelam sempurna, masuk waktu maghrib. Nah, itu sudah mulai kita disunahkan untuk bertakbir, Pak. Atau istilah kita apa? Takbiran terus sepanjang malam sampai pagi, sampai kita berangkat sholat id. Nanti berhentinya ketika imam sudah as-sholatu jami'ah, mari kita menunaikan sholat berjamaah, sholat id. Nah, mulai itu takbir kita berhenti, karena imam sudah mulai muncul untuk memimpin sholat Idul Fitri. Menurut sinten? Zaid bin Aslam radhiyallahu ta'ala anhu. Oke. Kemudian pendapat yang menafsirkan surat Al-Baqarah 185 yang sudah kami bacakan tadi dengan makna seperti yang sudah saya sampaikan, itu sebagai dalil takbiran, sebagai dalil disyariatkannya kita bertakbir, memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 1 mulai malam bulan Syawal, tanggal 1 bulan Syawal sampai pagi hari, itu merupakan pendapat mayoritas para ulama ahli tafsir. Disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan wa ma'nahu al-haddu 'ala takbir fi akhir Ramadan. Ayat di atas Al-Baqarah 185 itu maknanya adalah al-haddu, dorongan, motivasi ya kepada seluruh umat Islam untuk bertakbir, untuk memperbanyak takbir di akhir bulan Ramadan, fi qauli jumhuri ahli ta'wil, dan ini merupakan pendapat mayoritas atau kebanyakan para ulama ahli tafsir.
hampir seluruh para ulama tafsir niku berpendapat surat Al-Baqarah potongan yang sudah kami bacakan tadi 185 niku sebagai dalil apa? Kita disyariatkan, disunahkan untuk memperbanyak bertakbir di akhir bulan Ramadan. Kemungkinan kalau sesuai prediksi para ahli hari Kamis, Pak. Berarti hari Kamis Rebu malam setelah matahari tenggelam niku kemungkinan besar kita sudah takbiran. Pripun? Oh, mboten. Lampun niku bulan Ramadane pun bar, Pak. Jadi mangke Rabu niku kemungkinan pun mboten traweh. Seneng napa mboten? Ya seneng aku mawon nih. Pun mboten traweh. Traweh mungkin ajeng traweh salat sendiri-sendiri di rumah. Namanya napa? Salat malam qiyamul lail atau salat tahajud. Nah, Rabu niku kemungkinan sudah tidak traweh karena niku nanti kemungkinan kalau benar prediksi ini itu tanggal 1 bulan Syawal berarti kita sudah disyariatkan untuk banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti diganti salat maghrib biasa terus takbiran. Diganti takbiran. Dan bertakbir kaum muslimin bertakbir memperbanyak takbir niku sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi takbiran niku tradisi sejak zaman sahabat, bukan hanya zaman kita sekarang atau cuma tradisi orang Indonesia. Tidak, niku sejak zaman sahabat. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Ummu Atiyah pernah menyatakan, beliau mengatakan demikian. Saya terjemah langsung saja. Kami diperintah, berarti yang memerintah Nabi. Kami diperintah berarti yang memerintah Nabi SAW di hari raya Idul Adha atau di hari raya Idul Fitri untuk keluar. Para wanita, ini berarti apa? Menunjukkan bahwa para wanita itu di hari raya juga disyariatkan untuk ikut sholat hari raya, walaupun wanita, tidak khusus bagi laki-laki. Bahkan para wanita pun dianjurkan untuk hadir di pelaksanaan sholat hari raya. Hatta nukhrijal bikra, sampai pun kita diperintah oleh Nabi untuk mengeluarkan bikr. Bikr itu anak-anak perawan yang masih dipingit. Itu pun yang biasanya nggak keluar rumah, wah keluarkan semua, keluar semua untuk ikut hari raya. Ya min hidriha, dari pingitannya. Sampai hatta nukhrijal huyyadha. Bahkan kami juga diperintah untuk mengeluarkan wanita-wanita yang sedang haid, sedang datang bulan pun untuk ikut menghadiri sholat hari raya, tapi tidak boleh sholat. Paham ya? Jadi nanti para perempuan, para wanita muslimah semuanya, yang kecil, yang besar, yang sudah mbah-mbah, semuanya keluar. Bahkan yang masih perawan-perawan keluar semua, termasuk yang perempuan sedang haid pun, sedang datang bulan pun itu dianjurkan keluar untuk ikut menyaksikan sholat hari raya, tapi jangan ikut sholat karena tidak boleh kalau perempuan haid, Pak. Paham ya, Bu? Ya, kalau haid tidak boleh untuk sholat. Lah terus apa? Menghadiri, cukup menghadiri, meramaikan mawon, nggak usah ikut sholat. Sebagaimana dituturkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Fayakunna khalfan nas. Lah posisi kami, kata para wanita di zaman Nabi, para sahabiat, itu posisi kami itu di belakang para lelaki. Jadi softnya itu depan para laki-laki, soft perempuan itu di belakang. Di sholat hari raya begitu, Pak. Jadi yang laki-laki depan, yang perempuan di belakang soft barisan laki-laki. Fayukabbirna bitakbirihim. Di sini yang ingin saya sampaikan. Kemudian ketika menunggu imam memulai sholat hari raya, para wanita sahabiat Nabi itu mereka bertakbir bitakbirihim, dengan takbirnya para sahabat. Maksudnya apa? Mengikuti takbirnya sahabat. Sahabat dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir. Baru setelah itu ditirukan oleh sinten? Oleh para wanita muslimah di zaman Nabi. Allahu Akbar gitu.
Kalau biasanya kita seperti itu. Jadi ada yang mengomandoi satu orang, memimpin supaya apa? Supaya teratur. Enggak tengcelomet ke sana kemari, supaya teratur rapi dipimpin oleh seorang misalkan yang pegang mic. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai akhir. Terus walillahil hamd. Jamaahnya Allahu akbar, Allah. Begitu, Pak. Dalilnya napa? Dalilnya ini hadis Ummu Atiyah. Ummu Atiyah niku para sahabiat niku bertakbir bi takbirihim, dengan takbirnya sinten para lelaki. Artinya laki-laki dulu baru takbir, kemudian para sahabiat, para muslimah itu baru mengikuti. Itu artinya kan dikomando oleh para laki-laki. Kemudian saya tambahkan riwayat dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat sinten? Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Umar itu yukabbiru fi kubbatih fi Mina. Dulu sahabat Abdullah bin Umar itu naik ke kubah, ke menara. Menara itu tempat tinggi, Pak. Tahu nggih menara? Tahu nggih? Paham mboten? Napa? Menara niku bangunan tinggi biasa enten mesin niku lho. Nggih. Niku Abdullah bin Umar niku naik ke menara, Pak, di kota Mina. Panjenengan yang sudah pernah umroh atau haji tahu Mina. Naik ke Mina, ke menara, di atas menara di Mina. Setelah sampai di atas, Abdullah bin Umar itu bertakbir bertakbir. Kemudian apa? Karena di atas suaranya banter, fayasma'uhu ahlul masjidi, maka orang-orang yang berkumpul di masjid-masjid itu mendengar takbirnya Abdullah bin Umar. Ketika mendengar takbirnya Abdullah bin Umar niki, fayukabbiruna, maka setelah itu mereka bertakbir. Ini dikomandoi, Pak. Yang komandoi siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dulu ke menara naik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai akhir. Wah, penduduk Mina mendengar itu yang kumpul di masjid-masjid setelah Abdullah bin Umar selesai ngikuti takbirnya Abdullah bin Umar. Yang mengomandoi sinten? Abdullah bin Umar. Allahu akbar, rame masjid Mina itu. Karena apa? Mendengar suara takbirnya Abdullah bin Umar, semuanya mengikuti takbiran dengan takbirnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ternyata yang mengikuti takbirnya Abdullah bin Umar itu tidak hanya orang-orang yang berada di dalam masjid. Lah terus siapa? Wa yukabbiru ahlul aswaq. Bahkan orang-orang yang sedang berada di pasar-pasar semuanya ikut bertakbir. Sedang napa? Sedang jualan di pasar, Pak. Ya nimbang bawang, Allahu akbar nggih ngaten. Baru nimbang bawang ikut takbiran di pasar. Baru nimbang napa? Nimbang ikan, daging ayam, takbir di pasar. Jadi panjenengan yang profesinya pedagang di pasar, pas tanggal 1 niku napa? Silahkan dianjurkan tetap napa bertakbir, takbiran di pasar. Seperti niki penduduk kota Mina di Saudi Arabia, menurut riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kalau hadis dikeluarkan Imam Bukhari, kira-kira sahih napa mboten? Jelas sahih, Pak. Imam Bukhari. Ya, sampai di riwayat ini disebutkan hatta tartajja minna bitakbir. Takbiran, maaf. Sampai akhirnya napa kota Mina niku tartaja niku gegap gempita, bergoncang dengan suara takbir penduduk itu yang serentak mengumandangkan takbir dengan dikomandoi oleh sahabat Abdullah bin Umar dari menara. Gegap gempita, semuanya takbir, yang di masjid takbir, yang di pasar takbir, yang di rumah takbir, yang di jalan takbir. Rame. Masya Allah. Ini sahih riwayatnya Imam Bukhari. Nah, kenapa dikomandoi seperti ini oleh Abdullah bin Umar? Supaya rapi,
supaya teratur, Pak. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya tambahkan juga dan perlu kami sampaikan bahwa kesunahan takbiran ini adalah merupakan pendapat dari jumhur, mayoritas ulama. Mayoritas niku hampir semua ulama. Ulama hampir semuanya menganjurkan, berpendapat akan disunahkannya takbiran di malam hari raya sampai imam muncul di tempat sholat id untuk memulai sholat hari raya. Di sini saya nukilkan ucapan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i ini termasuk ulama salaf. Kenapa? Karena beliau itu wafatnya tahun 204 Hijriah. Artinya ulama salaf niku ulama yang hidup abad ketiga ke atas. Abad ketiga, abad kedua, abad pertama. Satu abad niku 100 tahun. Lah Imam Syafi'i niku hidup di abad ketiga, Pak. Karena beliau meninggal wafatnya tahun 204 Hijriah. Kenal nama mboten kali Imam Syafi'i? Mboten maksudnya tahu krungu mboten niku? Wah tahu, Indonesia kok ora kenal Imam Syafi'i niku ya. Mboten mungkin. Imam Syafi'i mesti kenal. Kula zaman SD pun kenal kok Imam Syafi'i, jenengan mboten kenal. Mboten mungkin. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, mang mirengke ngene iki. Wasiati imam besar ulama salaf. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i berarti mengikuti sinten? Salaf, mengikuti ulama salaf. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan fa idza ra'au hilal Syawal, apabila umat Islam semuanya sudah melihat hilal tanggal 1 bulan Syawal, nanti insyaallah Rebu malam, Pak. Insyaallah nggih. Tapi niki mboten menetapkan, kula hanya memperkirakan sesuai perkiraan para ahli. Nanti hari Rabu malam kalau umat Islam semuanya sudah ditetapkan bahwa hilal sudah terlihat, kata Imam Syafi'i, ahbabtu ayukabbiron nasu jama'atan wa furada. Maka aku menganjurkan, kata Imam Syafi'i, seluruh umat muslim di seluruh dunia untuk bertakbir, mengumandangkan takbir ya kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz takbir jama'atan wa furada, dengan berjamaah bersama-sama, wa furoda ataupun sendiri-sendiri. Oh, saya pengen pas di rumah sendiri, monggo. Pas di jalan naik sepeda motor, Allah sambil takbir, Pak. Nyetir mobil pas malam hari raya sambil takbir, Allahu Akbar, Allah. Niku zikrullah, berpahala besar. Karena niku hari kemenangan kita umat Islam. Yang di jalan, yang di pasar, yang di rumah, yang naik mobil, naik motor, naik pesawat, semuanya bertakbir. Sendiri-sendiri monggo. Wa jamaatan, dan juga berjamaah boleh. Jamaah kumpul di masjid, kumpul. Yang jamaah laki-laki di sini, jamaah perempuan di sana, kumpul berjamaah melafadzkan takbir, mengumandangkan apa? Takbir. Nanti yang mimpin misalkan sinten mas sinten, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir jamaah. Setelah walillahil hamd, jamaahnya menirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, terus sampai akhir. Jadi nanti panjenengan saya harapkan, saya himbau, saya beri semangat semuanya malam hari raya monggo kita berbondong-bondong berkumpul di masjid untuk merayakan hari kemenangan umat Islam dengan cara kita bertakbir, menggemakan kumandang takbir dari semenjak awal malam sampai pagi hari. Siap nama mboten? Nanti anak-anaknya semua diajak, Pak. Mau anak-anaknya semua diajak, putra putri, dewasa ataupun yang sudah sepuh, monggo semampunya kita meramaikan hari raya tahun ini, mengikuti pendapat Imam Syafi'i, mengikuti dalil Quran, mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yes, sekedap ya, kula rampung ke sithik. Masalah terakhir, Pak. Tanggung niki pun kula tulis, ini kula tulis nggih bahasa Arab nih.
Dari wau kula nulis ya rada kesel Pak. Jadi nek mboten dintekke maneh-maneh. Mboten apa-apa nggih, sedhik malih. Nah, ini perpisahan masalah ya. Nggih, pun tanggung niki ucapan Imam Syafi'i. Ya, jamaatan ataupun sendiri-sendiri. Boleh, sendiri boleh, napa berjamaah boleh. Nah, nanti nyuwun pangapunten untuk takmirnya, monggo. Takmirnya monggo nanti yang takbiran di servis yang baik nggih. Ya, disediakan kopi, teh hangat, snack-snacknya dikompliti. Monggo yang mau infak juga diterima. Oh Ustaz, malam hari raya semua snack semuanya saya yang nanggung. Wah hebat nih. Silahkan, niku hari kemenangan. Yang infak di hari itu nilainya sangat besar Pak. Yeah. Sangat besar. Dulu waktu saya kecil niku kalau takbiran pasti ada snacknya. Pasti ada snacknya. Kopi ada, teh ada, snacknya niku sampai pagi. Dan saya kalau kecil niku sampai pagi biasanya, sampai subuh saya ikut takbiran. Lah, kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita melafadzkan mengumandang takbir itu? Fil masjidi wal aswaqi wat turuqi wal manazili. Di masjid-masjid. Monggo masjidnya dipenuhi, diramekan. Mosok malam hari raya kok sepi malah do turu ba'da isya. Kinyanti masjidnya kok sepi umatnya, dikira mboten enten umate. Lho sak donya niku pada takbiran, Pak. Wong iki malah sepi, malah do turu. Ampun nggih. Ampun, malam hari raya niku tirakat, Pak. Mengke malam napa nek malam setelah hari raya monggo ajeng film ba'da isya mboten apa-apa. Ning malam harinya tirakat riyen. Di masjid Pak, wal aswaq di pasar-pasar, waturuk di jalan-jalan. Ya di jalan-jalan itu bisa berupa kalau zaman dulu dan tradisi ini masih berjalan itu takbir keliling, nggawa oncor Pak, nggawa oncor takbiran keliling desa. Monggo niku nek, tapi niki nanti harus nek yang keliling niku panjenengan takmirnya berkoordinasi dengan aparat setempat. Boleh tidaknya niku lho, masalahnya niku sedang ada COVID-19 belum selesai. Kalau nggak boleh ya sudah di masjid mawon, gampang terkontrol. Kalau yang di jalan tidak boleh. Wal manazil di rumah-rumah, wa musafirina wa mukimin. Orang yang sedang safar pun dianjurkan, orang yang tinggal pun dianjurkan. Yang di rumah maksudnya. Fi kulli halin di setiap keadaan. Wa ainakan dimanapun mereka berada. Wa yudhiru takbir, dan hendaknya semuanya itu yudhiru at-takbir, mereka semua apa? Menampakkan, menonjolkan, mengeraskan takbir niku. Takbir lebakne nggih napa? Speaker atas. Supaya napa? Niku siarnya umat Islam di hari napa? Kemenangan. Supaya Islam niku kelihatan, ini loh kami banyak. Ini loh kami punya kemuliaan. Ini loh kami punya napa? Kekuatan. Kami punya wibawa. Ngoten. Takbiran yang masjid mong gremeng, Allahu Akbar, Allah. Dikira mboten enten-enten umat enten mriki. Nggih. Dikeraskan. Lah wong tadi riwayat Bukhari tadi, Mina niku ngantek goncang Pak niku. Takbirane napa? Kota Mina niku dalam Sahih Bukhari sampai goncang karena napa? Takbirannya para sahabat. Lah, terakhir nih penutup. Terakhir Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengumandangkan takbir di hari raya. Niku sifatnya mutlak, tidak menentukan harus lafaz takbir ini, harus lafaz takbir itu. Pada intinya apa yang kita lafadzkan itu sudah mengandung pengagungan kepada Allah, ya, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah sah. Tidak harus lafaz ini, tidak harus lafaz itu. Monggo terserah. Yang biasa pinter pidato anak pesantren, anak pondok, universitas itu biasanya bisa meramu itu memodifikasi. Monggo. Di antara contohnya misalkan biasanya yang biasa dilantunkan Imam Syafi'i ngeten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah niku yang paling masyhur, yang paling familiar niku monggo nanti dipakai bisa. Mau yang lafal lain boleh juga Pak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir monggo. Mau ditambahi, setelah itu ditambahi qul huwallahu ahad, Allah terus sampai akhir, terus nanti ditutup dengan Allahu Akbar walillahil hamd juga bisa.
Jadi niku ada keluasan, tidak harus lafadz ini, harus lafadz itu tidak. Tapi ada yang dicontohkan Nabi, sebagiannya disusun oleh para ulama, para sahabat, para ulama setelahnya, insya Allah tidak masalah karena memang perintah untuk bertakbir di situ lafadznya mutlak, tidak ditentukan lafadz tertentu oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Mohon maaf agak sedikit bablasan sedikit nih karena tanggung ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kemudian perlu saya sampaikan karena ini mungkin menjadi kajian kita terakhir selama Ramadan dan nanti setelah Ramadan libur dulu beberapa saat ya. Di sini kami sampaikan kami mohon maaf kalau mungkin selama setahun kami mengisi di sini ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kata-kata yang menusuk hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini, amaliyah kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan kepada orang-orang yang akan beruntung dan juga orang-orang yang akan mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.